Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kuliah elektronika daya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang rangkaian AC regulator satu fase, hari ini nanti kita akan membahas tentang rangkaian AC regulator 3 fase. Semoga dengan pembahasan ini bisa memperjelas materi tentang AC regulator dan juga materi-materi lain pada elektronika daya. Sehingga setelah Anda lulus mata kuliah ini, Anda bisa menguasai semua materi, baik teori maupun praktik, sehingga nanti bisa mengimplementasikan materi-materi yang ada di kuliah sebagai bekal Anda dalam memasuki dunia kerja. Tentu saja dunia pekerjaan yang berkaitan dengan teknik elektronik. Seperti biasa, saya sampaikan dulu biodata saya di sini dan kontak email maupun nomor WA supaya nanti kalau Anda mengalami kesulitan Anda bisa kontak di sini. Lebih baik kontak melalui e-learning ataupun melalui WhatsApp group. Mohon maaf untuk kontak pribadi karena keterbatasan waktu, mungkin hanya beberapa yang nanti bisa saya jawab ya kalau Anda mau konsultasi dan lain sebagainya. Untuk buku referensi saya menggunakan buku saya sendiri yang berjudul tentang aplikasi elektronika daya pada sistem tenaga listrik. Nah, buku ini sudah saya susun khusus untuk bidang-bidang elektronika daya dan aplikasinya pada sistem tenaga listrik. Sehingga harapannya ini dapat menjadi buku referensi utama yang sesuai dengan kompetensi dari mata kuliah elektronika daya. Nah, buku ini juga bisa dibaca oleh teknisi, engineer, maupun guru, dosen ya, yang ingin memperdalam materi tentang aplikasi elektronika daya pada sistem tenaga listrik. Nah, silakan kalau Anda yang ingin mendapatkan buku bisa menghubungi ke UNY Press secara langsung ya, dalam bentuk hard copy. Kalau mau dalam bentuk soft copy itu Anda bisa download secara gratis di e-learning UNJ atau Bismart. Nah, untuk Anda yang bukan dari orang UNJ, bukan mahasiswa, bukan teknisi, bukan dosen UNJ, nanti bisa Anda dapatkan ya beberapa potongan-potongan buku ini yang saya upload secara terpisah ya di staf UNY ACID maupun di blog saya muhalwordpress.com. Nah, silakan nanti bisa diakses di sini. Banyak materi-materi kuliah yang saya upload di sana. Oke, kita lanjutkan untuk pokok bahasan AC regulator. Nah, kita refresh dulu ya, walaupun kemarin sudah saya sampaikan pada mata pokok bahasan tentang AC regulator satu fase. Ya, jadi AC regulator itu merupakan rangkaian elektronika daya yang fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengubah listrik AC. Jadi inputnya adalah listrik AC menjadi listrik AC. Jadi inputnya listrik AC, outputnya juga listrik AC. Terus yang dirubah apanya? Yang dirubah adalah bisa tegangannya atau bisa juga frekuensinya. Sudah jelas ya dengan penjelasan ini? Yaitu rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah inputnya listrik AC menjadi outputnya listrik AC juga. Tetapi dengan tegangan atau frekuensi yang berbeda. Nah, berbedanya bagaimana? Ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, pengubahan ini
Tujuannya untuk apa? Kenapa kita melakukan perubahan dari listrik AC dirubah jadi AC? Ya tentu saja dasarnya adalah kebutuhan. Banyak peralatan-peralatan listrik yang membutuhkan catu daya yang berbeda. Kadang kita membutuhkan catu daya 220, kadang kita membutuhkan catu daya 110, kadang kita butuh daya 60 volt, kadang kita butuh daya 80, kadang kita membutuhkan catu daya 380, kadang-kadang kita membutuhkan daya 1 kilo, 3 kilo, 6 kilo, dan lain sebagainya. Sehingga ya kita membutuhkan rangkaian untuk konverternya ini. Nah, bedanya apa Pak dengan trafo ya? Rangkaian AC regulator dengan trafo bedanya apa? Kemarin sudah saya jelaskan bedanya. Kalau trafo itu menggunakan konsep elektromagnetik. Ini elektromagnetik. Ini VP primer, ini V sekunder, ini IP arusnya, ini NP, NS. Jadi ada 3 parameter, VP, IP, NP. Di sekunder ada 3 parameter juga, VS, IS, dan NS. Nah, di sini ada perbandingan lilitannya nanti, yang bisa nanti kita dapatkan. Kalau trafo menggunakan prinsip elektromagnetik, sedangkan AC regulator menggunakan prinsip elektronik switching. Jadi di sini menggunakan switching elektronik. Switching elektroniknya, pensaklaran elektroniknya tidak pakai saklar lampu seperti yang dipakai untuk menghidupkan lampu di rumah, itu bukan. Tetapi di sini membutuhkan saklar elektronik yang nanti kita kontrol. Sehingga nanti prosesnya itu bisa lebih efektif dan efisien. Ini kuncinya di sini. Berbeda dengan trafo. Kalau trafo kita untuk mendapatkan tegangan tertentu sulit. Karena perbandingan antara NP dan NS itu nggak bisa kita dapatkan lebar. Artinya kalau saya ingin mendapatkan tegangan 0,5 dari tegangan primer, ya berarti nanti hubungannya NP dibanding NS-nya ya 1 banding 0,5. Demikian juga sebaliknya. Nah sekarang kita lihat contoh aplikasinya di mana untuk rangkaian AC regulator ini. Nah, kemarin di pokok bahasan AC regulator 1 fase sudah saya bahas. Beberapa aplikasinya adalah di AVR generator, automatic voltage regulator. Yang kedua itu ada di rangkaian dimmer, peredup lampu. Jadi lampu listrik yang bisa kita kontrol terang redupnya. Sehingga nanti bisa kita sesuaikan. Yang berikutnya stabilizer untuk menyetabilkan tegangan. Ini banyak digunakan di peralatan-peralatan komputer atau peralatan-peralatan yang sensitif terhadap tegangan sumber. Berikutnya ada VSD, variable speed drive, baik yang dikontrol menggunakan tegangan maupun bisa juga nanti untuk rangkaian kontrol kecepatan, ya bisa kita gunakan untuk kontrol kecepatan maupun kontrol pemanas, heater dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh aplikasi. Saya kira banyak sekali ya aplikasi dari rangkaian AC regulator. Nah ini contohnya untuk rangkaian AC regulator. Sumber tegangannya nanti dapat menggunakan sumber listrik AC 1 fase maupun 3 fase. Kemarin kita sudah bahas yang 1 fase, hari ini nanti kita bahas yang 3 fase. Komponen utamanya adalah ada SCR, dioda maupun triak. Jadi nanti kita kenal ada banyak arah unidirectional, bidirectional. Nah ini nanti menggunakan beberapa komponen, ya bisa SCR, bisa dioda maupun triak. Triak itu sebenarnya 2 buah SCR yang dipasang secara anti paralel. Fungsinya adalah untuk ini, switching dan controlling. Untuk saklar, on off dari peralatan ini, dan juga untuk kontrol, mengendalikan nanti. Nah, sedangkan fungsi converting tidak ada di sini, karena inputnya listrik AC, outputnya listrik AC. Sehingga di sini tidak ada converting. Berbeda dengan
rangkaian penyearah terkendali. Nah, konsepnya seperti ini. Ini rangkaian AC regulator, ini inputnya AC, outputnya AC. Bisa 1 fase maupun 3 fase. Tetapi di sini nanti tegangan maupun frekuensinya bisa variabel, bisa berubah-ubah. Tergantung nanti sudut penyulutan dari SCR-nya. Nah, sekarang kita akan bahas rangkaian AC regulator untuk yang 3 fase. Dengan tipe setengah gelombang atau unidirectional. Jadi kalau untuk rangkaian 3 fase unidirectional itu mirip dengan rangkaian 1 fase unidirectional, itu terdiri dari 1 SCR dan 1 dioda. Jadi masing-masing fase terdiri dari 1 SCR, 1 dioda yang dipasang secara anti paralel. Ini sumbernya, ini apa namanya bebannya. Nah, ini untuk listrik 3 fase itu dapat dihubungkan secara bintang. Nah, bintang itu seperti ini. Ini ada A, B, C atau R, S, T, ini netral. Ini kadang-kadang ada ground di sini. Ini ground. Ada juga nanti hubungan segitiga. Kalau segitiga nanti tidak ada groundnya. Ini R, ini ST. Nah, untuk yang gambar rangkaian ini saya menggunakan hubungan bintang. Ini hubungan bintang karena ada netralnya. Bintang itu adalah huruf Y dibalik. Huruf Y dibalik ya, sehingga di sini nanti ada netralnya. Netralnya 1 di sini. Ini netral. Nah, seperti ini. Ini R, S, T, ini netral. Kalau nanti di-ground-kan di sini berarti ada ground. Ini ada ground. Nah, untuk rangkaian AC regulator 1 fase nanti bentuk gelombangnya seperti apa? Ini secara teoritis ya. Karena nanti ada gelombang tadi ada RST atau VAB, VBC dan VCA itu masing-masing berbeda 120 derajat. Nah, nanti di sini dipicu sehingga nanti bentuk gelombangnya menjadi seperti ini, ya. Ini untuk pemicuan 0 alfanya sama dengan 60 derajat, ini untuk pemicuan 150 derajat. Karena perbedaan fase yang 120 derajat masing-masing fase antara RST ya, sehingga nanti ada perbedaan pendekatan di sini ya. Nah, untuk V output-nya karena di sini menggunakan hubungan bintang, maka ada 6 macam tegangan. Ini tegangan fase ke netral. Karena ada 3 fase, jadi ada 3 tegangan, R ke netral, S ke netral, dan T ke netral. Sedangkan ini adalah fase ke fase atau line ke line. Jadi tegangan line to line, VLL ya. Yaitu antara fase R dan fase S dan fase T, dan fase T dan fase R. Nah, ini untuk analisisnya nanti kita bisa hitung ya berapa nilai tegangannya. Ini memang agak rumit ya di sini ya perhitungannya. Jadi untuk sudut 0 sampai 90 kita mengikuti rumus ini. Untuk sudut 90 sampai 120 mengikuti rumus ini. Dan untuk sudut 120 sampai dengan 210 mengikuti rumus ini. Kenapa kok rumusnya beda? Karena tadi ya saya jelaskan di situ ada 3 macam bentuk gelombang, yaitu fase R, fase S, dan fase T. Di mana masing-masing fase itu berbeda 120 derajat. Sehingga di sini untuk perhitungannya itu agak berbeda-beda. Ini namanya rumus empirik ya, rumus pendekatan aja. Nah, untuk latihan soal nanti Anda bisa kerjaan soal ini ya. Ini untuk latihan. Ini sudah saya kasih kunci jawabannya. Kalau masih belum jelas Anda bisa baca bukunya ini, bukunya Sing ya. Referensi yang ada di buku saya. Ini juga ada di buku saya ya, contoh-contoh soal seperti ini. Sehingga nanti Anda bisa menghitung kalau nanti dipicu sebesar 90 derajat. Ingat di sini 90 derajat berarti ini sama dengan 1/4 pi. Karena di sini pakainya pi.
Bukan alfanya bukan 90. Ini kalau diisi 90 ya Anda nanti salah. Ini bukan 90 alfanya di sini, tetapi menggunakan pi. Oke, kita lanjutkan untuk rangkaian AC regulator 3 fase bidirectional atau gelombang penuh. Kalau tadi kita bicara tentang unidirectional ya, kalau sekarang bicara bidirectional. Bedanya apa? Kalau uni itu tadi satu pakai SCR, satunya pakai dioda. Sedangkan kalau pakai bidirectional, dua-duanya pakai SCR. Ini lebih kompleks nih. Ini bebannya, ini rangkaian pemicunya, ini sumbernya, ini hubungannya sama untuk bintang, di sini ada netralnya. Nah, ini untuk bentuk gelombang penyearahannya di sini ya. Nanti lebih jelasnya kita simulasikan pakai software PSIM. Ini rumusnya untuk tegangan antara fase ke netral, line to netral, sedangkan di sini adalah line to line. Jadi ada 3 macam tegangan line to netral dan ada 3 macam tegangan phase to line to line ya. Ini rumusnya untuk pemicuan 0 sampai 60, 60 sampai 90 dan 90 sampai 150. Jadi terbatas di sini pemicuannya sampai 150. Oke, untuk memperdalam pemahaman Anda dapat berlatih di sini mengerjakan tugas-tugas ya seperti yang saya buat di sini ya. Nah, untuk memudahkan Anda mengerjakan tugas ya, ini sudah saya jelaskan juga tentang aplikasi dari rangkaian isoregulator ya untuk yang tadi di pendahuluan. Ini contoh rangkaian stabilizer ya. Mungkin zaman dulu Anda punya ya. Ini banyak dipakai di peralatan-peralatan komputer atau bisa juga di satu daya sumber listrik Anda supaya nanti tegangannya itu konstan. Karena tegangan yang tidak konstan nanti membahayakan peralatan-peralatan listrik yang ada di rumah maupun di kantor maupun di pabrik. Sehingga kita praktis membutuhkan rangkaian stabilizer atau penyetabil tegangan. Ini contoh untuk alat pengatur tingkat keterangan lampu atau dimmer. Ini dimmer. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kontrol lampu ya. Ini ada outputnya. Nanti di sini ada potensio, bisa kita putar terang redupnya. Potensio nanti bisa diganti dengan sensor. Sensornya pakai sensor cahaya bisa, sensor tepuk bisa, pakai sensor suhu bisa, pakai sensor macam-macam ya. Sehingga nanti Anda bisa dibuat secara otomatis. Bisa juga nanti dibuat programmable. Anda buat programnya apabila tertentu ya, Anda bisa nanti pemrogramannya bisa menggunakan PLC, bisa menggunakan microcontroller, bisa menggunakan microprosesor ya, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan alat dimmer yang lebih canggih ya. Nah, ini contoh rangkaian aplikasi rangkaian AC regulator yang digunakan untuk kontrol motor. Di sini sumbernya adalah listrik AC 50 Hz. Ini masuk ke dalam rangkaian AC regulator jenis siklokonverter yang nanti frekuensinya dapat dikontrol dari 0 sampai 6,5 Hz sehingga nanti putaran motornya di sini ya. Ini nanti bisa kita kontrol kecepatannya. Yang berikutnya ini adalah contoh aplikasi rangkaian AC regulator yang ada di pembangkit tenaga listrik yaitu di AVR, Automatic Voltage Regulator. Nah, ini adalah konsep rangkaiannya yang nanti digunakan untuk ya, mengatur ya, tegangan generator ini agar selalu konstan. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan rangkaian penyearah terkendali yang seperti kemarin kita bahas. Ya. Ini untuk rangkaian AVR pada generator yang lebih lengkap di sini. Ini adalah jenis brushless generator, ya, generator tanpa sikat. Jadi mesin generator itu ada yang pakai sikat, ada yang brushless atau tanpa sikat. Nah, ini untuk yang tanpa sikat ini ya pengaturannya nanti pakai ini.
Ini untuk pengaturan medannya, nanti pakai penyearah biasa. Ini untuk pengaturan tegangannya nanti, supaya nanti tegangan di sini itu konstan. Nah, untuk simulasi, ini kemarin sudah saya buatkan. Ini contoh untuk rangkaian simulasi AC regulator satu fase dengan menggunakan software namanya PSIM ya. Ini komponennya ada ini, sumber AC satu fase. Ini ada beban, bebannya bisa R, bisa RL. Kalau RL ya ganti aja dengan motor. Di sini nanti ada SCR 2 dipasang secara anti paralel, kebalikan. Di sini ada rangkaian penyulutan, ini penyulutan ya. Nanti diatur penyulutannya. Nanti kita ukur di sini pakai voltmeter. Nah, setelah itu nanti kita lihat bentuk gelombangnya seperti apa. Ini gelombang inputnya yang atas. Ini input. Ini untuk penyulutan SCR1. Ini penyulutan SCR2. Ini SCR yang positif. Ini pada saat dia positif, dia disulut, maka bentuk gelombang outputnya seperti ini. Ini karena dipanjangkan jadi agak kurang bagus ya gambarnya ya. Nggak apa-apa. Nah ini yang negatif disulut. Ini yang positif tadi, ini yang negatif. Sehingga nanti bentuk gelombang outputnya di bawahnya. Ini gelombang output. Nah berikutnya nanti kita bisa hitung berapa nilai tegangan R ratanya, berapa nilai tegangan RMS, berapa nilai tegangan harmoniknya. Nah kita bisa lihat di sini. Inputnya berapa, outputnya berapa, di sini bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya adalah rangkaian simulasi AC regulator dengan PSIM untuk 3 fase. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Sumbernya ada 3 fase yang kita rangkai secara bintang. Di sini ada netral yang dihubungkan dengan ground. Di sini untuk fase R atau A-nya ya, kita ada 2 buah SCR yang dipasang secara anti paralel. Ini untuk fase S-nya atau B, ini fase T-nya atau C. Nah, di sini nanti ada alat yang kita gunakan untuk mengukur tegangannya. Di sini nanti diukur tegangan outputnya, ini adalah bebannya. Nah, ini untuk rangkaiannya sama menggunakan bintang di sini. Nanti bisa menggunakan bintang, bisa menggunakan segitiga. Ini dihubungkan dengan ground. Jadi ini seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Ini. Nah, ini adalah untuk hasil simulasinya. Setelah kita simulasikan dengan software PSIM, ini bentuk gelombang inputnya. Anda bisa lihat ya. Gelombang input. Di sini ada 3 macam gelombang, yaitu R, ST atau VR, VS, dan VT. Yang warna merah itu VR, yang warna hijau itu VT, yang warna biru itu VS. Yang berikutnya adalah untuk V output A-nya. Nah, ini bisa dilihat seperti ini ya. Untuk V output B-nya, karena masing-masing berbeda 120, maka seperti ini. Dan V output C-nya seperti ini. Bisa difahami saya kira ya. Ini untuk V output A, V output B, dan V output C-nya. Nah, berikutnya untuk analisisnya kita bisa lihat ini berapa tegangannya. Ini tegangan RMS, ini tegangan harmoniknya bisa di. Saya kira itu ya untuk materi rangkaian AC regulator 3 fase. Berikutnya akan nanti saya berikan juga materi tentang simulasi rangkaian AC regulator dengan menggunakan software PSIM maupun Proteus. Dengan adanya simulasi ini nanti Anda bisa lebih paham, bisa lebih mudah mempelajari tentang rangkaian AC regulator pada mata kuliah elektronika daya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.